Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله أحبتي Hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib. Sebagaimana di pertama khutbahnya, setelah khatib memulai khutbahnya dengan muqaddimah yang berisi dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min 'adatil mu'minil harisi 'ala ma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah an yaghtanima kulla fursatin tuqarribuhu ila Allah wa tazidu min darajatihi wa hasanatihi. Dari adat atau kebiasaan seorang mukmin adalah ia sangat perhatian dalam mengambil kesempatan yang dari kesempatan itu lebih dekat kepada Allah dan darajatnya bertambah di sisi Allah. Wa inna min a'zamil furasi allati yumkinu an tamurru bil insani fi hayatihi an yuyassira Allah ta'ala lahu idrak al-'ashr al-awail min Dhul Hijjah. Di antara kesempatan yang besar adalah mendapatkan 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Kemudian khatib menyampaikan kepada kita 10 poin seputar 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Poin yang pertama, in yassarallahu laka idraka hadhihi al-'ashr fa'lam annaka adrakta ayyaman fadilatan jiddan bal qil innaha afdalu ayyamil 'ami 'ala al-itlaq. 10 hari ini, 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah adalah hari-hari yang utama, bahkan itu adalah hari-hari yang terbaik dalam setahun. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin afdalu 'inda Allah min ayyami 'ashri Dhul Hijjah. Dan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang paling disukai Allah melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Wa qad aqsama Allah Ta'ala bihadhihi al-ayyam fi qawlihi wal fajri wa layalin 'ashr. Dan dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajri wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10 pertama dari Dhul Hijjah. Kita lihat di ayat yang kedua ini, di sini Allah menggunakan kalimat sumpah, yaitu wa adalah di antara huruf-huruf sumpah. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah yang dimana ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah.
Ya, jadi di Quran ketika Allah mensumpahkan sesuatu, maka ini adalah menunjukkan keutamaan sesuatu itu, seperti wal asri, wal fajri, ya, dan yang lain-lain. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau berkata bahwa yang diarti dari walayalin ashr adalah 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Juga menurut Ibn Abbas dan Ibn Zubair dan yang lain-lain. Ya. Al-waqfatu tsaniyah, poin yang kedua, idza yassara Allah taala laka idraka hadhihi al-ashr fashkurhu ala hadhihi an-ni'mati al-'azimah. فكم من إخواننا اليوم ممن يتمنى أن يدرك هذه الأيام. Apabila Allah telah memudahkan untuk mendapatkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang mulia ini, nikmat yang besar. Karena beberapa orang yang telah meninggal yang mengharapkan hari-hari ini, harapkan 1 hari saja. Untuk apa? Untuk bertakbir, bertasbih, berpuasa, salat malam, dan yang lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwa hari ini adalah hari yang mulia. Tidak akan mengetahui kemuliaannya kecuali ketika meninggal atau ketika diberi hidayah kepada Allah. Maka semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-waqfatu tsalitsah, poin yang ketiga, إن سر تميز هذه العشر على غيرها هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Sungguhnya rahasia keistimewaan hari 10 hari dari bulan Dzulhijjah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, وَالَّذِي يَظْهَرُ أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. Alasan mengapa 10 hari Dzulhijjah dilebihkan dari hari lainnya adalah karena pada hari tersebut berkumpul ibadah-ibadah inti, yaitu salat, puasa, was-siyam, was-sadaqah, wal-hajj. Puasa, salat, sedekah dan hajj. Ya, yang dimana la yata'atta dzalika fi ghairiha, yang tidak ditemukan pada hari-hari lainnya. Ya, hari-hari ini yang dimana dikumpulkan hari ibadah-ibadah inti, yang dimana tidak ditemukan pada hari-hari lainnya. Fahariyun biman adraka hadhihi al-'ashr alla yufawwita lahzatan minha fi ghairi ta'ah, وإنما يسعى لاغتنامها بالصلاة والصيام والصدقة والحج. Maka patut bagi yang mendapatkan 10 hari ini untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, seperti salat, sedekah, haji dan lain-lain, dan juga memperbanyak tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, takbir, wallahu akbar, dan tahlil, dan yang lain-lain dari segala macam-macam zikir. Dan poin yang keempat yang disampaikan dari khatib, al-ashru min dzulhijjati hiya ayyamun fadilatun waqa'at fi ashhurin fadilah hiya al-ashhurul hurum. 10 hari dari Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia yang jatuh pada bulan yang mulia. Bulan yang jatuh pada bulan yang mulia, yaitu apa? Ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Allah berfirman, Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram.
itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu kalian di dalam bulan-bulan ini. Ya. Dan arti kezaliman dalam ayat ini adalah sebagaimana At-Tabi'i Abdurrahman bin Zaid, beliau berkata bahwa arti dari kezaliman adalah berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata dalam ayat ini bahwa inna Allah ikhtassa min asy-syuhuri 4 ashhur faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala adh-dhanba fihin a'zam wal 'amal as-salih wal ajra a'zam. Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas, fala tadhlimu fihin, artinya jangan kalian berbuat zalim di dalamnya, yaitu di semua bulan. Kemudian dikhususkan dari bulan-bulan itu 4 bulan, yang dimana dijadikan dosa itu lebih besar, a'zam, dan juga amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram apa aja? Ada 3 mutawaliyat, 3 secara urut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat Rajab. Ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, jadi patut bagi kita kalian agar jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian dengan berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan. Kenapa? Sungguhnya Allah itu cemburu. Sebagaimana hadis, innallaha yughar wa ghiratullahi an ya'ti al-mar' ma harrama Allah alaihi. Sungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah terhadapannya. Ya. Al-waqfatul khamisah, poin yang kelima, min a'zami a'malil 'ashr al-awail min Dzulhijjah al-iktharu min dzikrillah ta'ala. Di antara amalan yang mulia, yang agung di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ayyam ma'lumat ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ada hadis dari Ibnu Umar, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih ia cintai untuk beramal di dalamnya daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca tahlil dan takbir dan tahmid di dalamnya, di dalam 10 hari yang mulia ini. Ya, maka kita semua harus memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang mulia ini, dengan takbir dan tahmid dan lain-lain, di mana-mana saja, di rumah dan di pasar, di tempat kumpulan. Wa'lamu anna min a'zami dzikri lillahi ta'ala tilawata kitabihil karim fa'akthiru min qira'atihi fi hadhihi al-ayyam wa ahrisu an la tamdi hadhihi al-'ashr illa wa qad khatama kullu minkum khatmatan aw akthar. Dan ketahuilah bahwa zikir yang terbaik kepada Allah yaitu membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah membacanya dan bersungguh-sungguh dalam mengkhatamkan Al-Quran sekali. Kalau tidak lebih banyak, maka lebih baik. Ya, jadi usahakan untuk mengkhatam dalam 10 hari ini minimal sekali.
Kalau tidak lebih banyak, maka lebih baik. Poin yang keenam, di antara amalan yang mulia di hari-hari ini adalah berpuasa. Dan hadis dari Hunaydah bin Khalid عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpuasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah dan hari Asyura dan 3 hari dari setiap bulan, ya. Dan An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata bahawa puasa di hari-hari ini adalah mustahab istihbadan syadidan. Mustahab, istihbab artinya dianjurkan. فأحرصوا على صيام 9 من ذي الحجة وتذكروا أن من صام يوما في سبيل الله باعده الله بينه وبين النار 70 سنة. Dan ingatlah bahawa barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan hambanya dari neraka dengan jarak 70 tahun. Ya, subhanallah. Jadi kita memperbanyak puasa, atau kalau tidak berpuasa yang penting darinya, yaitu hari Arafah. Poin yang ketujuh, laqad kana as-salafu as-salih yahrisuna أشد الحرص على اغتنام هذه الأيام العشر ويعظمونها تعظيما شديدا. Para salafus salih sangat perhatian dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengagungkannya, sebagaimana dikata tentang salafus salih, kanu yu'azzimuna 13. Mereka mengagungkan 10 hari yang 3. Apa saja? Yaitu al-ashr al-awwal min al-Muharram, wal-ashr al-awwal min Dzulhijjah, wal-ashr al-akhir min Ramadan. Mereka mengagungkan 10 hari yang 3. Apa saja? Yang pertama, 10 pertama dari Muharram, dan 10 pertama dari Dzulhijjah, dan 10 terakhir dari Ramadan. Ya. Wa kanu yahtamuna bi ihya'i lailiha wa nahariha bil ibadah. Dan di antara contoh-contoh salafus salih, Sa'id bin Jubair, beliau ketika masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan juga Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ya. Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ayyam al-'ashr ila as-suq fayukabbiru an-nasu ma'ahuma. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka pergi ke pasar ketika masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan mereka mulai bertakbir di pasar, dan orang-orang pun mendengar mereka dan bertakbir juga di belakang mereka, ya. Dan ini adalah sunnah yang dimana sudah sedikit di zaman ini, bahkan mungkin sudah tidak ada. Ya, karena Anda masih ingat dulu 2 tahun yang lalu lah, atau 3 tahun yang lalu, hari-hari SMA, ya, ada teman murid di sekelas beliau, masya-Allah syuja', dia enggak takut, ya, orang Suria, masya-Allah, hafizahullah, Allah yahfazhu. Beliau ketika masuk 10 hari terakhir, beliau naik mobil dan buka jendela yang di atas itu, sunroof, ya, dan mengeluarkan speaker dan bertakbir dengan suara yang keras-keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita malu-malu, ya, kita malu, dan beliau masya-Allah, beliau bertakbir gitu keras, padahal speakernya udah keras. Beliau berteriak, dan reaksi orang-orang pada aneh, ya, pada lihat gimana orang ini bertakbir di jalan-jalan.
Beda dari reaksi orang-orang ketika di zaman sahabat. Di zaman sahabat reaksi malah ikutan Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kalau di sini reaksinya pada illa man rahimallah, ya, reaksinya pada aneh, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa amalan ini sudah hampir tidak ada di zaman ini, ya. Poin yang ke-8, al-waqfatu ats-tsaminah, i'lamu anna al-udhiyah masyru'atun biittifaqil ummah. Ketahuilah bahwa berkurban adalah ibadah yang disyariatkan oleh Islam secara ijma' biittifaqil ummah. Wa jumhurul ulama annaha sunnah muakkadah, wa dhahaba al-hanafiyyah wa rajjahahu Ibn Utsaimin annaha wajibah. Dan pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa berkurban adalah sunnah muakkadah, yang akid. Akan tetapi namun madhab Hanafiyah dan juga menurut Ibn Utsaimin bahwa berkurban adalah wajib, ya, dengan dalil Allah berfirman di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, amr, ya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa wanhar, an-nahr maksud sini adalah nusuk, wa dzabh yaumul adha. Wa dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits bikabshayn amlahayn. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu fara'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi. Dan Nabi SAW, beliau pernah berkurban dengan 2 ekor domba berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau mengembelihnya sendiri dengan tangan beliau dengan mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas sisi kedua domba itu, ya. Jadi yang lebih afdal adalah mengembelih sendiri. Fahrisu barakallahu fikum ala an yadhbah kullu minkum udhiyah. Maka perhatikanlah dalam menghidupkan syair-syair Allah dengan berkurban karena Allah. Dan khatib membawa hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahr ahabbu ila Allah min irhaqid dam wa innahu la yu'ta yawm al-qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa' bil ard fatibu biha nafsa. Tidaklah pada hari Nahr, yaitu hari ke-10, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Dan ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah, kepada ridha Allah, sebelum tetesan darah jatuh ke bumi, ya. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban, ya. Dari sini utama berkurban adalah utama yang besar. Dan hadis yang lain, man wajada si'atan li an yudhi falam yudah fala yahduru musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat solat kami, ya. Ini adalah wa'id syadid yang meninggalkan kurban, yang mempunyai keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat solat kami, ya. Poin yang ke-9, idza 'aqadta al-'azma 'ala an tudhi fahris 'ala an la ta'khudh min sya'rika aw dhufrika
ibtida'an min ghiyab asy-syamsi lailatal ula awwali min Dzulhijjah hatta tadhbaha udhiyatak. Jika berazam untuk berkorban, maka hati-hatilah dan jangan mengambil atau mencabut atau mencukur dari rambut atau kulit atau kuku kalian. Mulai kapan? Mulai dari terbenamnya matahari dari malam awal, malam pertama dari Dzulhijjah hingga berkorban, ya. Jadi dari malam pertama dari bulan Dzulhijjah hingga berkorban, melaksanakan kurban, ini semua dilarang mengambil rambut atau kuku atau kulit kalian, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadakum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Barang siapa yang ingin berkurban lalu sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai mengambil rambutnya dan dari kulitnya sedikit pun, ya. Wa man akhadha min sya'rihi aw basharatihi syai'an ba'da dukhulil 'ashr athima in kana muta'ammida. Dan barang siapa yang mengambil rambutnya atau kukunya atau kulitnya dengan sengaja, maka ia berdosa. Athima in kana muta'ammida. Akan tetapi udhiyatahu sahihah, akan tetapi kurbannya tetap sahih, ya, benar, sahih, benar. Tapi beliau berdosa, dia berdosa kalau dengan sengaja. Poin yang ke-10 yang terakhir, al-waqfatul 'ashirah, ihrisu fi hadhihi al-ayyam an tazra'u fi abna'ikum qimatal 'amal as-salih. Qimatal 'amal as-salih. Perhatikanlah untuk menanamkan kepada anak-anak kalian berharganya amal saleh dan memotivasi mereka, ya, memotivasi mereka. Wahfizuhum kama qala ba'd ulama, Allah subhanahu yas'alu al-walid an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Para ulama berkata, sebagian dari para ulama berkata bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada bapaknya tentang anaknya sebelum bertanya kepada anaknya tentang bapaknya, ya. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akan ditanya, mas'ul, akan ditanya. Maka a'allimuhum fadl al-'ashr. Ajarkan mereka keutamaan 10 hari ini yang mulia. Wastahibuhum ma'akum ila al-masajid. Bawakan mereka kepada masjid-masjid. Ya. Kabbiru warfa'u aswatakum bitakbir. Bertakbirlah dan menaikkan suara kalian. Dha'u lahum al-hawafiz wal baramij wal musabaqat. Meletakkan aktivitas atau musabaqah-musabaqah di hari-hari yang mulia ini agar mereka memotivasi dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa tadhakkaru anna mawasim al-khairi furasun litarbiyati al-abna' la yastaghilluha illa muwaffaq. Ya. Dan ketahuilah bahwa musim-musim kebaikan adalah kesempatan untuk mentarbiah anak, dan kesempatan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang diberi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai sini selesai khutbah hari ini. Kemudian ada beberapa poin-poin yang penting, di antaranya tafsir ayat kedua dari Wal Fajr, surat Al-Fajr, yaitu Wal Fajri wa layalin 'ashr. Ya. Di antara tafsirnya ada 4. Ya. Di antaranya 10 hari pertama. Arti dari wa layalin 'ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tafsir yang kedua adalah 10 hari terakhir
dari bulan Ramadan. Dan tafsir yang ketiga adalah 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Dan tafsir yang keempat adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Kan tetapi Ibnu Hajar Al-Hambali beliau mengatakan bahawa tafsiran yang menyebut 10 hari Dzulhijjah adalah tafsir yang sahih, yang lebih tepat, ya. Dan ini pendapat mayoritas pakar tafsir dan para tafsiran para salafus salih. Kalau dia nanya walayalin ashr, al-lail artinya malam. Gimana jawabannya? Malam yaitu lail kadang bisa digunakan untuk menyebut hari, yaum. Ini di bahasa Arab bisa hari, lail bisa digunakan dengan diartikan dengan hari, yaum, ya. Ya. Di antara masalah mana yang lebih utama, apakah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Intinya, khulasahnya 10 hari terakhir dari Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, ya. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama dari Dzulhijjah utamanya ditinjau dari harinya, dari siangnya. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 hari bulan Ramadan, ya. Dan di antara masalah takbiran pada bulan Dzulhijjah, ya, takbir ada dua macam. Ada takbir yang bersifat mutlak, ya, yang tidak terikat waktu, tanpa waktu, ya. Takbiran ini yang mutlak dilakukan kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apa saja, ya. Takbir ini mutlak menjelang Idul Adha dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah hingga waktu asar akhir ayam tasyriq. Ayam tasyriq yang terakhir yaitu 13 Dzulhijjah, waktu asar dari 13 Dzulhijjah. Ini takbiran yang pertama, takbir mutlak, tidak terikat waktu, ya. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, ya. Dan takbiran yang kedua adalah takbir muqayyad, ya, yang terikat waktu dengan waktu. Takbiran ini dilaksanakan setiap selesai melaksanakan solat wajib, ya. Jadi setelah selesai setiap solat wajib dianjurkan untuk bertakbir, takbir muqayyad. Dan ini waktunya sama, dimulai dari salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai dari salat subuh 9 Dzulhijjah yaitu Yaumul Arafah hingga akhir ayam tasyriq 13 Dzulhijjah, hingga salat asar dari 13 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Ini takbir muqayyad yang terikat waktu, ya. Dilakukannya kapan? Setelah selesai setiap salat wajib, mulainya dari salat subuh hari Arafah, hari ke-9 hingga hari ke-13, salat asar hari ke-13. Adapun bagi orang yang berhaji, ini untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, mereka dimulai bertakbir dari salat zuhur hari Nahr, yaitu Yaumul Hajjil Akbar, hari ke-10 hingga hari tasyriq yang terakhir yaitu 13, ya. Ini untuk bagi orang yang berhaji, dimulai dari salat zuhur dari hari ke-10 hingga hari ke-13, ya. Ini ada sebagian dari kebiasaan yang salah ketika takbiran. Satu, takbir berjamaah di masjid atau di lapangan.
Ya. Takbir adalah sunnah, tetapi tidak dilaksanakan dengan secara jamaah, tapi sendiri-sendiri. Sebagaimana di riwayat Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu wa rahimah, bahwa para sahabat ketika bersama Nabi SAW saat bertakbir, ada yang sedang membaca Allahu Akbar, ada yang sedang bertakbir, ada yang bertahlil la ilaha illallah, dan satu sama lain tidak saling menyalahkan, artinya tidak sama-sama. Dan di antara kebiasaan yang salah ketika takbiran, takbir dengan menggunakan pengeras suara. Ya. Dengan mikrofon di dalam masjid lah, terus suara keras-keras. Ini di antara kebiasaan yang salah. Dan poin di antara kebiasaan yang salah, hanya bertakbir saja setiap selesai solat dan meninggalkan zikir setelah solat, ya. Ini di antara kebiasaan yang salah. Dan di antara juga kebiasaan juga tidak bertakbir ketika di tengah perjalanan menuju lapangan, ya. Dan di antara kebiasaan bertakbir dengan lafaz yang terlalu panjang, ya. Ini di antara kebiasaan yang salah. Kemudian masalah yang lain, sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang ku ucapkan begitu pula diucapkan oleh nabi-nabi, para nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perbanyaklah membaca doa ini pada hari ke-9, hari Arafah, li'annahu khairud du'a. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ya. Ya, sampai sini selesai terjemahan khutbah kita, dan semoga Allah memberi kepada kita hidayah dan taufik agar kita sungguh-sungguh dalam ibadah di hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.